Bapak Ibu kekasih Tuhan, umat pilihan Allah dimanapun engkau berada, sangat senang bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Doa dan harapan saya semua saudaraku sehat, dan setiap ujian masalah yang ada saudara sanggup mengatasinya karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu hari ini kami boleh kembali dikasih kesempatan belajar mengenal firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk kami mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita hari ini mengenai mati adalah pasti. Kematian adalah kepastian bagi setiap orang di dalam dunia ini. Cepat atau lambat, engkau dan saya pasti dipanggil Tuhan. Kita baca bersama-sama nats yang kita akan bahas hari ini dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Saudara nanti bisa baca pelan-pelan. Saya hanya membaca sebagian saja. Dikatakan ayat yang keempat, umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Kemudian setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakkan Enos dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakkan Kenan dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakkan Mahalalel dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Dan seterusnya saudara. Lalu mati, lalu mati, lalu mati, lalu mati. Pengkhotbah pasal 1 ayat 4 dikatakan keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Keturunan yang satu pergi, ya, Adam pergi meninggalkan dunia, tapi Adam melahirkan anak cucu yang lain, anak-anaknya hidup lagi, ini mati, yang lain hidup lagi, yang lain ini mati, yang ini lahir, yang ini mati, yang ini lahir, yang ini mati, yang ini lahir. Kasih Tuhan, dengar baik-baik. Tidak ada manusia yang bisa hidup lebih lama di dalam dunia ini, dan selama-lama dia mau hidup. Bahkan kita pernah dengar ada puisi Khairil Anwar yang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saudara, usia manusia hari ini kita bisa baca, kita bisa nonton, kita bisa perhatikan tetangga kita, lingkungan kita di televisi di mana-mana. Tidak ada yang lebih daripada 200 tahun. Semuanya finish. Kematian adalah pasti. Jangan kau berpikir bahwa engkau masih hidup dan engkau akan tetap hidup. Orang tua usia 70-80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, saudara yang berpikir bahwa engkau ingin selalu hidup di dalam dunia, enggak. Ada waktu engkau mati, dan engkau akan meninggalkan dunia ini. Namun ada generasi yang baru yang akan lahir kembali.
Saudara dan saya cepat atau lambat akan mati. Persoalannya adalah, apakah engkau dan saya sudah siap menyambut hari kematian itu, saudara? Itu jadi persoalan bagi kita hari ini. Ada apa di balik kematian? Akhirnya mencatat tentunya ada dua tempat, surga dan neraka. Bersyukurlah kepada engkau yang hari ini sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Tuhan membuka jalan. Dia mati dan dia bangkit. Demikian juga kita, saudara. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Akan dibawa Tuhan bersama dengan dia di surga yang mulia. Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca Alkitab, saudara. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya! Luar biasa. Kita yang mati di dalam Kristus, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik di dalam kerajaan-Nya. Oh, keren, saudara. Kalau saudara tanya ke tetanggamu, ke saudara-saudara, ke keluargamu, engkau mau mati masuk mana? Semua orang berkata, mati masuk surga. Surga yang mana, saudara? Surga yang mana? Kalau saya hanya memilih, dan saya mengarahkan saudara untuk memilih surga di mana ada Yesusnya, saudara. Mengapa demikian? Karena Yesus yang mengajarkan kasih. Yesus telah menyerahkan nyawanya, berkorban, mati di kayu salib, menanggung semua dosa dan kesalahan saya, sehingga dosa itu tidak dianggap lagi. Ketika saya mengenal Kristus, hidup saya semakin diperbaharui dari hari ke hari, serupa dan segambar dengan Kristus. Coba masih sakit, hatinya masih juga jatuh dalam dosa. Namun saya tidak tinggal lagi dalam dosa, dalam kubangan dosa. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang menolong, membantu, menguatkan untuk hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Kasih Tuhan, kematian itu pasti. Mari siapkan dirimu dan diriku. Masing-masing kita mempersiapkan diri. Boleh engkau melakukan banyak hal dalam dunia ini. Bekerja cari uang, silakan. Berkeluarga, punya anak, punya cucu, punya menantu, silakan. Mau bangun rumah, silakan. Mau punya mobil, silakan. Mau punya motor, silakan. Mau punya apapun, silakan. Tidak ada melarang. Tapi ingat, hatimu harus melekat kepada Tuhan. Bukan hanya sisa waktu engkau berikan kepada Tuhan, tapi ada waktu-waktu khusus satu hari engkau berikan kepada Tuhan, Sang Kekasihmu, Penciptamu, yang akan membawa engkau ke surga. Amin, saudara. Yesus yang sudah engkau sembah dan saya sembah, itu yang sanggup membawa kita ke surga. Jangan sampai kita ketinggalan dan sampai kita tidak masuk surga. Karena setelah kita mengenal Kristus dan menyembah Dia sebagai Yesus, sebagai Allah, kita harus melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan firman. Kita harus mengerjakan kesahabatan kita dengan rasa takut dan gentar kepada Allah Israel, Allah yang hidup, entah memberikan nyawanya di kayu salib. Kasih Tuhan, kita tidak bisa main-main dalam hidup ini. Surga kita surga yang mahal. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita masuk ke surga. Mahal. Kau tidak bisa main-main, saudara. Kalau hari ini engkau hidup dan saya hidup, dua. Pertama, yang satu adalah
Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita berbuat baik, agar nama Bapa dipermuliakan, agar nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Yang kedua, agar kita bertobat dari setiap dosa dan kesalahan kita dari hari kemarin yang telah kita buat. Bisakah malam ini kau mati? Engkau bisa menjawabnya sendiri. Bisakah besok pagi engkau mati? Kau bisa menjawabnya sendiri. Bisakah engkau mati di tempat tidur? Bisa engkau mati berdiri? Bisakah engkau mati di ranjang? Atau di kamar mandi? Atau di halaman depan? Di sofa? Atau engkau kerja atau engkau naik kendaraan? Kasih Tuhan, mati itu pasti. Namun kepastian surga dan neraka itu di tangan saudara. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun datang kepada surga tanpa melalui Yesus. Oh kekasih Tuhan, kita sudah berada benar di dalam jalannya. Gilirnya Tuhan, sudah benar kita. Hanya saja kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan setiap hari. Lukas pasal 9 ayat 23. Orang-orang yang tidak mau menyangkal diri, orang-orang yang tidak mau memikul salibnya, engkau tidak akan dibawa Tuhan. Engkau tidak akan diajak Tuhan ke surga. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang malu akan aku dan malu akan perkataanku, dia tidak layak mendapat kerajaan surga. Saudara jangan malu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan juga jangan malu dengan perkataannya. Engkau mentaatinya dan melakukan seluruh firman. Ya, saya katakan, Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab, lakukan dan taati semuanya. Om susah ya, menyangkal diri. Om capek, iya, pikul salib setiap hari. Pak, aduh, jadi Kristen kok begini lupa. Tak bisa ini, tak bisa itu, tak bisa ini, berbuat dosa ini itu. Iya, betul. Karena harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Tak bisa lagi gosip, iya, betul. Karena kau menyangkal diri, mulutmu disalib. Aduh, aku harus berdoa. Yes, jam tidurku kurang karena aku harus berdoa saat pagi hari. Iya, karena engkau sedang menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Surga kita jelas, saudara. Yesus menawarkan surga jelas. Bahkan dia katakan, jangan gelisah hatimu, karena aku datang ke sana. Ketika Yesus naik dari Bukit Zaitun, dilihat oleh para muridnya, dia naik ke surga. Dan dia berkata, di sana aku menyiapkan rumah. Jika rumahku sudah jadi, aku akan datang kembali menjemput engkau. Waktu kedatangan anak manusia sudah sangat-sangat singkat, saudara. Jangan sampai engkau ketinggalan karena engkau tidak mengerjakan keselamatanmu. Engkau hidup dalam semena-mena. Tinggal dalam dosa, kubangan dosa, berzina tetap berzina, pornografi tetap pornografi, berjudi tetap berjudi, narkoba tetap narkoba, melawan orang tua tetap melawan orang tua. Bersungut-sungut tetap bersungut-sungut, melawan pemimpin, melawan gembala, melawan pendeta. Woi, bertobatlah saudara, kerajaan Allah sudah sangat dekat. Kematian itu pasti. Jangan engkau lagi berbuat dosa, tiba-tiba engkau mati. Lagi berzina dalam pikiranmu, mati mendadak, jantungan. Maaf bro, maaf bos, tidak ada surga. Surga kita pasti. Kematian itu pasti. Generasi ke generasi ada yang mati. Dari generasi ke generasi ada yang lahir. Dari keturunan-keturunan ada yang mati. Tapi ada dari keturunan-keturunan ada yang lahir. Kasih Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita pun tidak tahu kapan bumi ini berakhir. Tapi yang jelas,
kematian, itu pasti. Sebabnya persiapkan diri kita, menyangka diri, pikul salib setiap hari mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bagaimana kau melakukan firman Tuhan? Kau tahu firman. Bagaimana kau tahu firman? Baca Alkitab, mendengarkan khotbah, membaca firman. Kalau kau tidak ngerti baca firman, pada waktu kau baca firman kau tidak ngerti, tanya dengan pendeta-pendeta, tanya dengan gembala. Saya dengan senang hati membantu saudara jika engkau mau bertanya hal apa saja. Ada nomor WA saya biasa yang saya tulis di belakang. Saudara bisa langsung hubungi WA. Perkenalkan diri saudara, apa masalah saudara. Apapun itu saudara, saya membantu saudara dalam doa. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya berinvestasi menyampaikan isi hati Tuhan kepada kekasih Tuhan. Karena selama masih hidup ini, saya rindu saya bisa berbagi kabar baik tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, kematian itu pasti. Keturunan yang satu menghilang dari dunia, tapi keturunan yang lain lahir timbul di dalam dunia ini. Bapa, aku berdoa, ketika kami tahu kepastian mati, maka Tuhan kami mau, Bapa, aku berdoa, persiapkan anak-anak-Mu sungguh-sungguh melakukan firman, menjangkau diri, pikul salib, mengikut Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, berkati kekasih Tuhan yang sedang sakit hari ini, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu darah Yesus, sembuhlah. Bagi yang sedang susah karena masalah keluarga, masalah ekonomi, Tuhan Yesus tolong anak-anak. Tolong mereka yang berseru kepada Engkau. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, jika firman ini jadi berkat bagimu, bagikan, sharingkan kepada saudara-saudara seimanmu atau keluargamu, baik melalui media sosial, Facebook, WA, Instagram, silakan saudara, supaya semua yang lain boleh mengenal dan boleh belajar bersama-sama, memperoleh berkat yang sama, semakin hari berakar, bertumbuh dan berbuah, buah yang manis, buah yang lebat, dan nama Bapa dipermuliakan karena kerajaannya semakin diperbesar lewat hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.